Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Bersama saya dalam renungan harian. Namun sebelum kita melangkah sepanjang hari ini, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dan kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan di pagi hari ini. Kami akan merenungkan kebenaran firman Allah sebelum kami melakukan aktivitas kami. Allah Roh Kudus sertai kami. Berfirmanlah dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Haleluya, amin. Di pagi hari ini kita akan bahas dalam tema dapatkan intinya. Saya akan bacakan dari Alkitab, dari Galatia pasal 2 ayat yang ke-16b dikatakan, tidak ada seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, satu hal yang dapat saya katakan mengenai Rasul Paulus adalah dia tipe orang yang tidak sembarangan dan juga dia lantam dalam mengatakan kata-kata. Tidak peduli siapa orang yang dia hadapi, baik itu hakim, pengusaha, penguasa, bahkan juga rekan-rekannya sesama rasul. Paulus mengatakan dalam Galatia 2 ayat 16 ini, bahwa 3 kali dia tekankan bahwa tidak ada seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Hukum Taurat adalah topik pembahasan pada waktu yang penting pada masa gereja mula-mula, ya, karena sebagian besar pengikut Yesus adalah orang Yahudi. Walaupun mereka percaya kepada Yesus, sebagian di antara mereka sama sekali tidak bersedia meninggalkan tindakan yang dibenarkan pada hukum Taurat. Diperdamaikan dengan Allah adalah hasil dari iman, ya, bukan hukum Taurat, bukan persyaratan yang ditambahkan gereja atau seseorang. Sebagai pencipta kesesatan, setan menemukan segala cara untuk menodai Injil dengan memberi kesan bahwa iman saja tidak cukup. Ia mempermainkan hasrat agar kita yang namanya memegang kendali dan melakukan sesuatu untuk menyelamatkan kita sendiri, ya kan? Menambahkan apa saja, mulai dari perpuluhan ke gereja. Kalau kita memberikannya itu, kita mendapatkan berkat yang melimpah, bukan. Tetapi justru itu hanya sebagai ucapan syukur, tanggung jawab kita sebagai manusia. Tetapi bukan itu yang menyelamatkan. Saudaraku, masing-masing ini penting bagi orang percaya. Namun tak satu pun yang penting akan keselamatan di dalam Tuhan, di dalam Yesus. Jikalau kita percaya Yesus, intinya adalah keselamatan adalah karena Yesus. Iman kita kepada Tuhan Yesus. Pembenaran, pelanggaran kita dihapuskan karena ada anugerah Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Perpuluhan, persembahan, ucapan syukur, itu adalah dampak syukur kita, dampak kita berterima kasih kepada Tuhan karena kita diciptakan oleh Allah Sang Pencipta. Selamat pagi, selamat melangkah. Tuhan Yesus memberkati.